Mau kemana lagi teh? Mau ngambil si Neng. Oh ngambil. Oh ini kediamannya di sini? Iya itu rumahnya. Oh yang di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Barai Lemu Cianjur. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan di sebuah perkampungan, yang mana perkampungan ini sendiri menuju ke kampung paling ujung. Nah, kampung paling ujung ya. Wah, si Uma. Mulai di mana teh? Oh itu di sana. Raut. Rawut. Iya. Ngarawut itu ngambil apa itu teh? Tusuk sate. Tusuk sate. Iya. Ah. Kayu bakar. Oh di Deang. Iya. Oh iya. Ini karena betul sekali karena panas tidak ada, jadi kata si teteh itu dipanaskan itu, dikeringkannya itu menggunakan pemanas bakaran ya. Nah, jalan yang akan kita lewati yaitu jalan setapak ini beraya menuju ke kampung terujung di Kampung Tapos ini. Kampung Tapos sendiri berada di wilayah Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Karena sumber daya alam di sini sangat berlimpah dengan bambunya. Nah, seperti yang kita lihat di sekitaran kita berdiri ini beraya. Jadi ini adalah bambu-bambu yang digunakan untuk membuat tusuk sate, yang dijadikan bahan dasar untuk pembuatan tusuk sate warga di Kampung Tapos. Salah satunya barusan si teteh yang bikinnya itu di kediaman saudaranya, di kerabatnya, sedangkan dijemurnya itu di kediamannya ya. Ini akses jalannya seperti ini baraya. Iya, tapi kalau di perkampungan itu sudah biasa ya dengan akses seperti ini. Tetapi walaupun begitu, warga kampung sangat mendambakan jalan yang bagus juga ya. Tidak hanya berlumuran lumpur merah seperti ini baraya. Paling bagus warga kampung itu hanya berbalas batu seperti ini baraya. Tapi alhamdulillah dari bawah sana menuju ke kampung Tapos itu sudah cukup bagus lah, sudah dicor kebanyakan, tetapi untuk kepelosokannya ya seperti ini, masih tanah merah dan berbatu. Tuh, rumah warga sudah terlihat dari sini baraya. Mau kemana lagi teh? Mau ngambil si Neng. Oh ngambil. Oh ini kediamannya di sini? Iya itu rumahnya. Oh yang di atas. Iya, yang di atas. Oh, ikutan main ke sini ya teh. Iya, iya. Oke baraya, ternyata rumah ini rumah paling ujung di Kampung Tapos ini. Nah, ke arah depan sana itu sebuah pemandangan yang luar biasa, karena ke arah sana itu sawah berbentuk terasering, dan bahkan ke paling ujung di atas itu sudah masuk ke hutan, dan bisa dikatakan kita persis berada di tepi hutan. Masya Allah.
sebentar lagi masuk ke waktu duhur ya, tetapi masih banyak warga-warga yang masih bekerja di sawah-sawah di atas sana tuh. Kita bisa melihat beberapa para petani masih bekerja di sawahnya. Masya Allah. Saya ini kurang tahu ya untuk hutan ini hutan apa, untuk jenis kayunya. Tetapi untuk di bagian atas sana ini sangat lebat. Mungkin hutan yang masih terjaga oleh perusahaan perhutani ya. Nah, tetapi untuk hutan yang ini hutan tanam ya. Itu sangat seragam untuk kayu-kayunya. Alhamdulillah masih terjaga sehingga pasokan air masih sangat-sangatlah cukup untuk warga kampung Tapos paling ujung ini. Ada sebuah rangkai yang mungkin saja ini dulunya diperuntukkan untuk rumah ya. Tapi sepertinya ini tidak sampai selesai untuk pembuatannya. Tuh ya, Masya Allah. Sangat besar juga ini, ada berapa kamar ya. Oke Baraya, saya kira tadi dalam perjumpaan pertama lalu berbincang-bincang sama warga di kampung Tapos ini bahwa jalan ini menuju ke sebuah perkampungan Tapos yang paling ujung. Betul, tapi dulu ya ternyata ini tadi saya ngaprak ke sana itu ternyata hanya ada satu rumah. Tapi dulunya itu memang ada beberapa rumah, ada beberapa warga yang tinggal di ujung kampung sana yang malahan dekat dengan hutan dulunya itu. Tetapi sekarang sudah berpindah ke Tapos yang lebih dekat lagi, yang lebih ramai lagi, yaitu ke Tapos ini nih. Nah ya, jadi alhamdulillah ternyata yang kesananya itu cuma beberapa warga yang menggunakan jalan ini. Oke Baraya, karena ini sebentar lagi juga sudah masuk ke waktu duhur, jadi saya masih dalam perjalanan untuk bersilaturahmi ke daerah lain ya, yaitu insya Allah saya akan melanjutkan ke daerah Kutawaringin, yaitu ke daerah Mande. Kita lanjut langsung ke kampung Cilenadjah yang insya Allah saya akan bersilaturahmi dengan salah satu warga di kampung Cilenad, desa Kutawaringin, kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah di sore hari ini kita kembali ke perkampungan yang sebulan yang lalu saya pernah datang ke sini ya, yaitu kampung Cilenad. Saya kurang ingat itu hilir atau girangnya ya, tetapi kampung Cilenad yang pasti. Dan saya tepat berada di sebuah masjid. Nah kalau dulu karena ketika itu datangnya siang pagi ya, jadi saya tidak sempat untuk menggunakan masjid ini untuk sholat. Tapi hari ini saya tepat selepas asyar, jadi saya belum sholat asyar, jadi kita akan sholat dulu di sini Baraya. Ya, nah, kita ambil wudhu dulu karena untuk tempat wudhunya itu ada di belakang sana. Tapi ada juga yang di sebelah sini nih. Kalau yang di belakang sana itu kan sejenis pancuran Baraya ya. Nah, ini mungkin ini juga dari bantuan. Kita akan cek untuk di bagian belakang lagi ya, untuk pancurannya Baraya. Karena untuk di kampung ini sendiri karena ada satu sungai kecil di bawah sini depan masjidnya. Yang cukup bening sebetulnya.
Dan mungkin ke arah sana, ke arah jauh sana itu digunakan juga untuk keperluan ya di kolam sawah mungkin ya, untuk aliran dari sungai kecil ini. Assalamualaikum. Aduh, Kang, damang. Beneran ah. Oh, ngiringan ke zaman ah. Nah, ini untuk tempat wudhu atau untuk bersih-bersih mandi juga ya. Ini sejenis pancuran. Tuh air dicoba baraya ini. Ini bening loh. Ya. Dingin lagi sejuk. Segar banget. Cukup sederhana. Tapi ini untuk kamar mandi, untuk mandi, wudhu. Di sore hari ini gemuruh sudah mulai terdengar kembali ini baraya ya. Tuh di langit agak sedikit gelap karena mendung. Kita bisa melihat dari atas ini suasana perkampungan Cilenad yang posisinya ada di bawah sana tuh rumah-rumahnya baraya. Ada sekitar 3 atau 4 tingkat untuk lahan yang dijadikan tempat tinggal warga di kampung Cilenad ini. Yang pertama di bawah sana ada satu kumpulan rumah-rumah itu satu strata ya di bawah sana. Tapi ini mohon maaf, saya berbicara bukan masalah strata pembangunan rumah ya, tetapi untuk posisinya yang saya bicarakan itu ya. Yang bawah sana tuh ada satu kumpulan lagi. Lalu tahap selanjutnya, nah di bawah sini itu antara lantai rumah dengan atap rumah itu hampir sama persis, bahkan lebih. Nah, seperti yang kedua ini, tahap yang kedua dengan posisi rumah yang ketiga, yaitu di tahap ini nih. Nah, posisinya cukup tinggi juga. Ini ada sekitar 5 meter ke bawah ini barangnya. 3. Lalu ada juga yang keempat di atas sana tuh. Di atas sana barangnya. Jalannya bisa lewat arah sana tuh. Arah sana itu ada tanjakan lagi masuk ke sana. Ada 5 tahapan ya untuk tahapan rumah-rumah di kampung Cilenad ini, yang masya Allah perkampungannya jadi sangat adem. Karena apa baraya, di sini itu suasananya dikelilingi oleh hutan. Di depan sana itu masuknya ke Cilenad Hilir, di bawahnya dibalik hutan yang di sana itu. Lalu ada juga di bagian selatan itu sama hutan juga, itu ke arah Ciandam ya, ke arah Mekarjaya. Lalu ke bagian atas juga tuh masya Allah, ini yang paling ngeri baraya tuh ya. Ini di atas salah satu rumah warga ada tebing yang sangat curam, dan bahkan menurut warga di kampung ini, pemilik rumah ini ya, dulu ketika saya berbincang-bincang, rumah ini pun pernah tertimbun oleh longsor. Nah, bangunannya ini baraya, bekas bangunan yang dulu karena longsor jatuh tepat menimpa rumah ini. Itu dari atas sana tuh baraya. Makanya untuk pohon bambu itu dibiarkan hidup ya, karena itulah penguat lahan atau penguat tanah untuk mengikat tanah agar tidak terjadi longsor. Mudah-mudahan terus terjaga ya untuk keselamatan warga di kampung Cilenad ini. Sangat identik dengan pedesaan banget ini baraya. Suara tongeret sudah mulai bersahutan karena kesenangannya ya. Tongeret itu berdiam di pepohonan-pepohonan tinggi seperti ini.
sejuk, seger ini baraya. Lapar mungkin ya, kambing bersuara terus dari tadi. Mangga, mangga, bah.